Hadirin pemirsa dan pendengar, kembali lagi pada debat publik putaran pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Yahukimo dengan tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik menuju masyarakat Yahukimo yang sejahtera. Dalam segmen ini adalah segmen penajaman visi dan misi serta pendalaman materi. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh panelis kepada moderator untuk dibacakan dan ditanyakan kepada masing-masing pasangan calon. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan berikut adalah pertanyaannya. Salah satu agenda kerja utama visi dan misi Anda adalah program pembangunan infrastruktur yang membuka akses dan konektivitas, baik pada sektor pertanian, dunia usaha, maupun pembangunan jalan dan pemeliharaan bandara. Pertanyaan kepada calon bupati, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi untuk mewujudkan hal tersebut? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bangun Kabupaten Yahukimo ini daerah yang sangat sulit karena APBD kita sekarang itu 1,6 triliun. Tetapi yang kami bisa menggunakan itu adalah 750 miliar. Itu adalah DAU. Tetapi DAK, DBH, Otsus kami tidak bisa menghitung. Karena itu kami sudah membuat ada 5 rute jalan infrastruktur yang bersama-sama dengan DPR. Saya pikir sudah berjalan, yaitu di Herawe ke Subaham, Yomate ke Anggruk, kemudian Suru-Suru Silimo, kemudian Bepera ke Buruto ke Bepera, lalu DKI ke Kimyal. Di sini menjadi persoalannya adalah kita sudah punya rancangan APBD kita, tetapi APBD kita tidak cukup. Kenapa? ASN kita adalah 2.500. Lalu kami sudah kasih naik insentif lebih tinggi di Papua, itu ada di Yahukimo. Kenapa kita kasih naik insentif lebih tinggi? Karena 80% kita terakomodir dengan orang asli Papua. Tetapi dalam birokrasi kita bukan hanya untuk terakomodir saja, tapi kita tetap memperhatikan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini kita sudah perhatikan dan kita terakomodir baik, tetapi dari ASN-nya belum mampu untuk bisa merancangkan untuk program dari segi infrastruktur. Ini jadi masalah. Sehingga ke depan saya dengan Pak Wakil ini harapan bahwa kita harus evaluasi secara keseluruhan dalam birokrasi kita ini. Apakah mereka yang mampu kerja, itu yang kita harus menempatkan agar mereka bisa membantu program visi misi pemerintah daerah. Dalam hal ini Yahukimo Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Ini menjadi fokus utama. Kenapa harus ini terjadi? Kita terkendala dengan anggaran kita juga. Di celah-celah COVID seperti ini, kami programnya infrastruktur kita berhentikan karena memang harus diwajibkan untuk kita arahkan anggaran kita ke COVID. Ini juga jadi persoalan. Persoalan kedua yang kita terjadi adalah kita juga rekrut orang asli Yahukimo dari Satgas Yahukimo Bangkit, 255 orang dengan satu distrik 5 orang. Kita juga ada Yahukimo Sehat. Bagaimana para petugas kita harus ada di tempat di mana 33 puskesmas ini sehingga bisa melayani. Ini menjadi faktor persoalan dalam infrastruktur. Tetapi kita tidak mengalah dari situ. Ke depan saya bersama dengan Pak Wakil dari 5 rute jalan ini paling minimal kami siapkan anggaran kita itu 30 miliar dari DAU. Kalau kita harapkan ke DAK itu tidak bisa karena banyak persyaratan-persyaratan yang belum bisa selesaikan. Ya, terutama sekarang ini adalah kita pengisian di Krishna. Programnya kita ajukan, tetapi dari pusat mereka tidak mau mampu untuk terakomodir. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor 1 kepada calon bupati. Dalam visi dan misi Anda berkaitan dengan program kebijakan khusus pembangunan Kabupaten Yahukimo, yaitu bebas biaya pendidikan bagi siswa asli Papua dari SD sampai SMA
serta menerima dan membiayai anak asli Yahukimo ke sekolah penerbangan dan kedokteran. Bila Bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana cara konkret untuk mewujudkan misi tersebut? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk pendidikan Kabupaten Yahukimo, kami pastikan bahwa anak-anak sedang sekolah dalam keadaan yang baik. Kemudian ketika kami terpilih 2021, kami juga akan memastikan bahwa mahasiswa dalam keadaan aman dan standar kehidupan kelayakan hidup mereka akan diperhatikan, baik itu asrama sampai dengan kebutuhan seperti air, listrik, dan sebagainya, sehingga student today menjadi leader tomorrow. Artinya mahasiswa hari ini menjadi pemimpin hari esok. Kemudian kami juga akan buka sekolah unggulan di 10 titik dengan mendatangkan guru kontrak dari luar, sehingga kurikulum pendidikan dasar di Kabupaten Yahukimo itu bisa berjalan dengan baik, sehingga 50-60 tahun ke depan ada 1.000-2.000 orang cerdas dari Kabupaten Yahukimo yang menopang pembangunan Yahukimo maupun pembangunan tanah Papua ini. Sehingga mereka suatu ketika menjadi orang-orang yang mengelola hasil kekayaan alam yang Tuhan kasih, yang tersembunyi di bawah tanah, yang sekarang kita kelola ini, yang masih ada di atas tanah dan negeri ini. Oleh karena itu, kami pastikan bahwa kami akan mendatangkan sekolah-sekolah swasta, dan pastikan guru ada 6 di setiap sekolah, kapur dalam keadaan lengkap, kurikulum sedang jalan dengan baik, dan gurunya yang sudah tidak produktif kami ganti dengan guru kontrak yang kami datangkan dari dalam dan luar negeri, sehingga anak-anak Yahukimo ke depan menjadi cerdas, bersaing, punya daya saing, sehingga 50 tahun, 60 tahun ke depan indeks prestasi manusia itu sama dengan orang DKI Jakarta. Itu yang akan kami kerjakan. Jadi kita akan perhatikan dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan SMP, SMA, semuanya pola asrama. Jadi di 10 titik itu kami akan bangun sekolah pola asrama. Kemudian juga di daerah nomaden seperti DKI, Sumo, Suru-Suru itu punya pendidikan pola asrama sendiri. Sehingga anak-anak dari wilayah itu berkembang bersaing dengan anak-anak di daerah lain. Dengan demikian, indeks prestasi manusia Kabupaten Yahukimo akan meningkat, dan orang Yahukimo akan punya daya saing, berkarakter, dan cerdas seperti visi dan misi kami yang kami sampaikan tadi di awal. Dan kami juga akan memperhatikan sekolah-sekolah yang langka seperti pertambangan, perminyakan, sekolah pilot, sekolah kedokteran, semua itu kami akan perhatikan. Dan itu sudah kami buktikan waktu kami masih ketua dewan, beberapa anak sudah jadi pilot, dan sebagian besar sekolah dengan baik, dan hari ini ada mengabdi di Kabupaten Yahukimo. Cukup? Ya, kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 yang telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Berikutnya saya kembali kepada pasangan calon nomor 2, terlebih kepada calon wakil bupati. Dalam visi dan misi Anda berdua, yaitu mewujudkan Yahukimo lebih sehat dengan membangun fasilitas kesehatan, memperluas akses kesehatan bagi masyarakat, serta memperkuat sistem kesehatan bagi masyarakat. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, contoh nyata apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas akses kesehatan dan sistem kesehatan yang dimaksudkan? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Yahukimo yang sedang nonton dari rumah, bahwa hari ini kami secara resmi menyampaikan visi misi kami. Nah, oleh sebab itu, periode pertama masyarakat Yahukimo percayakan kami pemimpin. Jadi Bapak Bupati dengan saya sebagai wakil bupati. Dan kami waktu itu sorotan di bawah moto adalah Yahukimo bangkit, mandiri, dan sejahtera. Kenapa kami angkat 3 fase, yaitu adalah pertama bangkit. Bangkit bukan dari kuburan, bukan dari tempat tidur. Tetapi bagaimana orang Yahukimo itu bangkit buat sesuatu untuk memajukan daerah kami. Terus yang kedua, mandiri.
mandiri itu tidak memaksakan oleh siapapun. Kami mandiri dan sesudah itu terakhir sejahtera untuk mensejahterakan rakyat kami, terus dan juga kami memperlihatkan atau visi misi kami yang siapkan. Tapi tadi kami sudah Pak Bupati sudah sampaikan, kami menambah lagi Yahukimu rumah kita bersama. Kenapa sampai Yahukimu itu rumah kita bersama? Karena kami 51 distrik, 518 kampung, 12 suku yang berbeda, dan itu Pak calon bupati dengan saya anggap itu kekayaan kami. Itu membuat di dalam visi misi yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi bahwa itu penglihatan kami akan terwujud. Itu penglihatan kami. Kenapa saya sampaikan penglihatan kami? Karena wilayah Yahukimu yang luas 17.152 km persegi ini kami tidak cukup dalam 5 tahun. Oleh sebab itu, apa yang ditanyakan oleh panelis tadi bahwa untuk menyangkut kesehatan, lebih mendorong adalah kami kesejahteraan. Kesejahteraan itu mulai dari ekonomi produktif dan kreatif. Kenapa kami sampaikan ekonomi produktif dan kreatif? Karena masyarakat kami kehidupannya dari pedesaan menuju ke kota secara sosiologis mengalir, tidak punya keterampilan, tidak punya pendidikan, tetapi mereka mau ingin kehidupan ke kota untuk gabung dengan orang pelaku-pelaku ekonomi, sehingga mereka mengalir ke kota, sehingga kami kenapa angkat ekonomi kreatif dan ekonomi produktif. Kalau ekonomi kreatif dan ekonomi produktif, kami pikir supaya masyarakat kami tadinya kehidupan sederhana menjadi kompleks di dalam itu. Karena kehidupan masyarakat kami selama ini adalah acuh dan tak acuh, artinya kaku. Sehingga kenapa sampai kami angkat ekonomi kreatif dan produktif ini supaya masyarakat kehidupan. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya kepada pasangan calon nomor 1, kepada calon wakil bupati. Berdasarkan program prioritas kesehatan dalam misi Anda, kondisi Yahukimu saat ini masih membutuhkan tenaga dokter, perawat, dan fasilitas kesehatan di 517 kampung dan 51 distrik. Bila terpilih, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan jumlah tenaga dokter dan perawat serta fasilitas kesehatan yang merata di seluruh kampung yang ada di Yahukimu? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, shalom para pemirsa di rumah dan para hadirin dan juga masyarakat Yahukimu yang nonton hari ini. Terutama program prioritas kami, salah satunya adalah program kesehatan. Dan memang hari ini di Kabupaten Yahukimu menjadi persoalan utama adalah kesehatan dan pendidikan. Tetapi untuk kesehatan, hari ini karena di 51 distrik, 63 pustu dan 33 puskesmas dan 1 rumah sakit, memang fasilitasnya sangat minim. Karena itu ketika saya dan calon bupati terpilih, maka pertama yang kami lakukan adalah membenahi fasilitas pendukung. Yang kedua adalah kami akan memastikan sumber daya manusia SDM, terutama para dokter dan dokter spesialis, bahkan juga tenaga medis kami akan hadirkan supaya kesehatan Yahukimu 5 tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Lalu kami juga akan kerjasama dengan Universitas Cendrawasih supaya ada kelas khusus untuk menghadirkan tenaga medis di Kabupaten Yahukimu. Karena hari ini kami keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis, sehingga banyak puskesmas pustu yang telah dibangun tidak berjalan, yang ada juga belum maksimal. Karena itu ketika kalau masyarakat Yahukimu mempercayakan kami 5 tahun ke depan, maka kami juga akan memprioritaskan sumber daya manusia supaya dengan sumber daya manusia yang handal, pasti pelayanan kesehatan akan lebih baik. Lalu yang berikut adalah khusus untuk rumah sakit DKI. Ke depan kami akan merubah yang hari ini tipe B, kami akan membangun menjadi rumah sakit
bertaraf internasional supaya itu menjadi tolak ukur untuk di ibu kota DKI Yahukumo, karena Yahukumo hari ini daerah yang panas dan orang-orangnya dari gunung ke lembah itu, dan daerah itu adalah rawan malaria. Karena itu kami benahi pertama pembangunan rumah sakitnya, kemudian datangkan dokter-dokter spesialis dengan pembiayaan, karena kami pikir uang 1,6 triliun itu cukup. Ketika kita kalau mau fokus dan kami membangun dengan hati, pasti akan terlayani dengan baik untuk masyarakat Yahukumo ke depan. Lalu yang berikut, kami juga akan prioritaskan anak-anak asli Yahukumo akan sekolahkan keluar, terutama untuk dokter. Nah, sehingga mereka akan kembali, kami akan tempatkan di puskesmas-puskesmas yang ada di tiga. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 yang telah menjawab pertanyaan. Berikutnya saya kembali lagi kepada pasangan calon nomor 2, kepada calon bupati. Berikut adalah pertanyaannya. Kaitan dengan visi dan misi Anda, khususnya tentang program Yahukumo Cerdas. Data BPS Papua menunjukkan bahwa partisipasi kasar sebesar 20,85% dan angka partisipasi masyarakat sebesar 12,33% dalam bidang pendidikan dasar sampai menengah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak-anak Yahukumo yang putus sekolah. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi Anda agar tidak ada anak Yahukumo yang putus sekolah? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Khusus untuk pendidikan di Kabupaten Yahukumo, mulai dari 2018, 19, kita sudah evaluasi sekolah secara keseluruhan. Dan kami sudah membuat 20 sekolah itu penghapusan dan penggabungan. Kenapa hal ini terjadi? Di dinas pendidikan itu hanya kepentingan untuk dana bos saja, tidak ada tenaga guru, tapi mereka membuka sekolah itu dekat-dekat. Guru yang dipegang kepala sekolah itu adalah tamatan daripada SMP atau SMA, atau guru yang golongannya itu 2C. Tetapi anggarannya tetap berjalan. Ini menjadi persoalan, sehingga saya sudah minta kepada Dinas Pendidikan untuk paling minimal kita harus penghapusan dan penggabungan. Di Yahukumo sendiri sekarang SD kita adalah 170, baru kita sudah ada penggabungan dan penghapusan sekarang 150 SD. Masih kurangi lagi. Kenapa? Indeks prestasi untuk anak-anak yang lulus pada setiap tahun kami tidak bisa menguji. Karena kenapa tidak bisa menguji? Guru-guru kita ada di kota dan saat ujian saja mereka pergi di sekolah. Sehingga kami pemerintah tidak bisa menguji lagi untuk tahun berjalan berapa banyak orang yang selesai di SD, anak-anaknya SD, terus masuk ke SMP berapa, dari SMP ke SMA berapa, dari SMA ke perguruan tinggi berapa, lalu dari perguruan tinggi yang selesai ini, itu berapa banyak orangnya kami belum bisa pastikan. Kenapa? Tim kami sudah survei secara seluruh Indonesia, bahwa mau se-Yahukumo itu ada 5.000 orang, tapi ternyata bukan 5.000, 2.500 saja. Di Jakarta ada yang sekolah di Serum, di atasnya ada kampus begitu. Di Sumatera ada bilang bahwa namanya ada di Papua, tapi ada di sana untuk kepentingan bantuan di studi akhir. Ini menjadi persoalan, sehingga ke depan saya bersama dengan Pak Wakil, kami benahi dalam infrastruktur di STM kita, terutama di guru-guru. Ini harus benahi betul-betul. Kemudian di sekolah. Ya, sekolah ini juga kita sudah bangun tapi tidak ada guru-guru ada di situ. Kita juga mau ajak kepada adik-adik yang sudah selesai dari Sariana ini. Itu tidak boleh media di media sosial, tapi turun sama-sama dan kita pastikan bahwa orang Papua atau Yahukumo yang belajarnya yang ini yang usia lanjut, yang ini yang akan dilanjutkan itu akan kami memastikan. Untuk memastikan ini memang waktunya panjang dan membutuhkan biaya yang besar. Karena itu saya dengan Pak Wakil harapan APBD 2021 ini kita bisa siapkan APBD untuk ajak kepada adik-adik mahasiswa yang sudah selesai menjadi relawan untuk turun di sekolah-sekolah dan dipastikan betul bahwa berapa banyak guru ada di situ. Kemudian dari SD kelas 1 sampai dengan 4 itu sudah baca atau tidak. Ini menjadi penting sehingga kami juga akan memastikan di tahun 2021 ini apabila saya bersama dengan Pak Wakil ini pilih untuk lanjutkan jilid 2, kami pastikan untuk STM Yahukumo sehingga indeks prestasi setiap tahun itu kami bisa pastikan secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan
calon nomor 1, khususnya kepada calon bupati. Masih berkaitan dengan visi dan misi program Anda, di dalam kebijakan umum pembangunan Kabupaten Yahukimo, Anda akan membangun 1.000 rumah bagi warga Yahukimo yang benar-benar tidak mampu. Bagaimana cara Anda mewujudkan program membangun 1.000 rumah bagi masyarakat Yahukimo? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. 1.000 rumah untuk Kabupaten Yahukimo, terutama mulai dari Kabupaten Yahukimo. Ketika terjadi perang suku antara saudara, masyarakat sekarang ini masyarakat masih tidur di bawah tenda dan juga masih berkekurangan dengan infrastruktur, sehingga 1.000 rumah yang kami canangkan itu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga tanah pemerintah yang ada di Kabupaten Yahukimo yang ukurannya 8.000 km persegi, itu kami akan alokasikan untuk setiap suku wilayah adat yang ada, sehingga di lokasi itu kami akan bekerja sama dengan PUPR, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, sehingga kami taruh dana pendampingan misalnya 20 miliar, dan ditambah dana provinsi dan dana pusat, sehingga kalau 1 tahun itu kami alokasikan 100 miliar hanya untuk pembangunan rumah dengan tipe tertentu, maka seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo akan menikmati kehidupan yang layak. Rumah ini ikutan dengan air bersih yang baik, kemudian juga listrik, sehingga dalam suatu dengan Telkomsel sarana-sarana ini semua, sehingga dalam suatu waktu kita bisa lihat outputnya dari semua proses itu. Kemudian juga kami canangkan rumah itu bukan hanya di kota. Dalam tahun karena kepemimpinan itu selama 5 tahun, sehingga pada tahun ketiga dan keempat kami bisa keluar membangun di kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan. Karena wilayah Yahukimo sekarang ini sama luasnya dengan Jayawijaya yang dulu, sehingga kami ada 12 suku, kemudian 9 denominasi gereja dengan luas wilayah yang sangat besar, sehingga memang urus Yahukimo ini sama dengan urus Jayawijaya pada periode-periode yang kita sudah lewati. Karena itu secara perlahan kami akan perhatikan itu, tetapi juga kami harus mengangkat kepala dinas PU dengan perumahan yang punya tingkat kecerdasan, kemampuan, tapi juga kapasitas dan juga tingkat lobby yang baik, tapi juga punya relasi yang baik dengan DPR RI, DPR Provinsi, sehingga anggaran yang kami perlukan itu bukan kami pakai APBD, tapi bisa pakai APBN maupun APBD Provinsi. Dengan demikian program ini bisa kami laksanakan di 51 distrik dan 517 desa dan kelurahan. Itu yang akan kami masukkan dalam visi misi kami ke depan, dan kami percaya bahwa ketika kita mulai satu hal yang kecil, pasti Tuhan akan menolong. Ketika hati kami bersih untuk menolong, menggembalakan, dan mengatur rakyat kita dengan tulus, tidak ada yang mustahil. Pasti akan mencapai pada poin yang kami cita-citakan. Sehingga rakyat Yahukimo bisa sejahtera, indeks prestasi manusia secara alami akan naik. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan 1 dan pasangan nomor 2. Di sesi pertama terkait dengan penajaman visi misi baru saja kita selesaikan. Namun ada beberapa pertanyaan juga dalam pendalaman materi kita, di mana akan ada beberapa pertanyaan yang sama yang akan saya berikan kepada pasangan 1 dan pasangan nomor 2. Silakan bisa menjawab calon bupati dan calon wakil bupati, dan berikut adalah pertanyaannya. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2, dan kemudian pasangan calon nomor 1 bisa menyimak pertanyaan yang saya bacakan. Ketika kita lihat kondisi pasar yang dibangun khusus untuk masyarakat asli Papua dengan pasar umum atau pasar Nusantara, maka kita akan melihat perbedaan aktivitas penjualan, di mana lebih ramai pasar yang umum. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan cara pandang pemerintah dalam membuat kebijakan yang tidak tepat sasaran atau sesuai kebutuhan utama masyarakat asli Yahukimo. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana solusi dan strategi Anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda bicara. Baik, kebijakan
bagi orang asli Yahukimo, terutama mama-mama. Kami punya program waktu itu, kami membedakan itu ruko yang ada di DKI Kota. Itu kami punya program waktu tahun 2016 dan 2017 itu kami buat, karena di situ masyarakat ada jual pinang, di situ ada masyarakat jual sama-sama dengan bakar batu, ubi dan sayur, dan di situ juga masyarakat ada jual sembako. Sehingga kami punya program tahun 2016 dan 2017 itu kami membedakan tempat jual pinangnya itu tersendiri, terus tempat jual masakan bakar batu ubi juga tersendiri, terus sayur-sayur juga tersendiri. Dan kami waktu itu sudah lakukan, tetapi saya tidak tahu itu DPR mereka menolak. Karena kami anggap, karena begitu mereka jual sama-sama, itu kelihatannya kotor dan jorok. Sehingga kami punya program, kenapa sampai jual pinangnya kami taruh di pinggir talut, supaya begitu makan pinang, itu buang ludahnya harus ada di talut atau di air atau di sungai, supaya kebersihannya terkelihatan. Tetapi kami ubah lagi sehingga kami kasih modal. Mereka yang punya skill, mereka yang ingin, mereka tidak punya keterampilan tapi keinginannya keras, sehingga kami kasih modal anak pribumi supaya beberapa kali kami kasih modal sekitar 30 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Dan itu sudah terwujud, mereka tidak lebih besar tapi kaki lima. Itu sudah kiri kanan, perempatan, pertigaan, itu semua rata-rata ada kaki lima. Mereka buka kios usaha masing-masing. Nah, di sini kami melihat bahwa ada keinginan mereka mau saingi dengan teman-teman non Papua yang mereka laksanakan ekonomi atau perdagangan di sana. Tetapi ada keinginan. Keinginan ini tidak didorong oleh modal, sehingga kami sediakan modal. Tetapi tahun 2018 kami cek apa yang kami kasih modal itu tidak diputar. Berarti kami anggap orang ini orang malas, tidak kerja. Maka kami uji yang lain, supaya ekonomi mereka apa yang tadi sampaikan bahwa sederhana itu menjadi kompleks. Supaya pemasukan uang ini juga mereka membiayai anak-anak sekolah yang sekolah di luar negeri maupun kota studi lain di Indonesia. Oleh sebab itu dalam 2 tahun terakhir sedikit berhasil, tetapi dan juga masyarakat banyak kumpul satu tempat dalam usaha itu. Mereka menghabiskan hasil daripada kios yang masuk ini. Ini kebiasaan buruk dan kami menilai memang itu kami harus dihapuskan. Sehingga masuk 2018 dan 2019. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Berikutnya saya berikan kepada pasangan nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk perekonomian rakyat di Kabupaten Yahukimo, kami pertama ketika rakyat memilih kami dan mempercayakan kami akan membangun pasar di ibu kota Kabupaten Yahukimo. Karena hari ini pasar yang saat ini yang telah bangun Bupati terdahulu Pak Ones, ya memang belum terpenuhi sesuai kebutuhan hari ini. Karena itu kami akan bangun pasar yang bisa melihat wajah kota di Kabupaten Yahukimo itu. Nah, ketika kami membangun fasilitas, maka kami juga akan pilah. Kita akan pilah dengan pedagang Nusantara, tetapi juga pedagang asli mama-mama Papua yang hari ini mereka jual di pinggir-pinggir jalan. Yang hari ini mereka jual kena hujan, kena panas itu, kami akan usahakan mereka punya tempatnya nyaman. Nah, sehingga bahan lokal yang hari ini mereka punya ubi-ubian, sayur yang jual di jalan-jalan ini, kami akan tempatkan tempat yang layak. Dan kami juga akan buat produk hukum yang baik supaya bahan lokal yang bisa didagangkan oleh mama asli Papua tidak boleh lagi didagangkan oleh saudara-saudara kita yang Nusantara. Tetapi mereka hanya bisa menjual bahan-bahan yang tidak terjangkau oleh mama Papua. Artinya 9 bahan pokok lainnya boleh saudara-saudara kita non Papua boleh didagangkan. Dan tetapi juga kami juga akan membangun terminal umum
karena ke depan kami punya visi misi akan ada angkutan umum, karena hari ini masyarakat juga sangat resah karena hanya bisa pakai ojek. Nah, sehingga kami ketika terpilih, kami setelah bangun terminal, bangun pasar yang baik, dan kami juga akan fasilitasi kendaraan umum khususnya di ibu kota Kabupaten Yahukimo. Nah, sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ketika mereka ke kebun, mereka bisa datang dengan mudah, mereka bawa hasil bumi mereka dan bisa jual di pasar yang pemerintah sediakan. Saya pikir itu yang kami lakukan khusus untuk di Kabupaten Yahukimo, tetapi juga di distrik-distrik hari ini mereka punya potensi. Misalnya masyarakat di distrik-distrik mereka punya kopi, mereka punya buah merah, tetapi hari ini tidak terjangkau. Kami akan usahakan bangun BUMD di Kabupaten Yahukimo, dan melalui BUMD itu akan distribusi barang yang dari kampung akan datangkan di Kabupaten Yahukimo, sayur-sayur yang misalnya dari Wamena ke Yahukimo, sehingga orang belanja di BUMD yang pemerintah siapkan, dan kita bisa distribusikan ke pengusaha-pengusaha lokal terutama. Nah, sehingga mereka juga bersaing di dalam hal perekonomian itu sendiri, sehingga terbangunlah kesejahteraan sosial dan bersaing dengan. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor 1. Masih tetap dengan pertanyaan yang sama, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1. E-planning, e-budgeting adalah kelengkapan instrumen pembangunan daerah sebagai wujud dari good governance. Faktanya, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet yang sangat terbatas masih menjadi kendala dalam melaksanakan hal tersebut di Yahukimo. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi Anda untuk menjawab permasalahan tersebut? 3 menit saya berikan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pelayanan komunikasi, terutama internet, ini menjadi kebutuhan dasar Kabupaten Yahukimo, karena hari ini rakyat Kabupaten Yahukimo masih menggunakan 2G atau 3G. Jadi pada waktu kami terpilih, saya dengan Pak Esau ini sudah punya visi misi dalam 100 hari itu, 100 hari kerja akan meningkatkan fasilitas internet, terutama Telkomsel, sehingga pelayanan dasar kebutuhan masyarakat di sektor komunikasi dan informasi ini bisa terpenuhi. Dan ketika kita meningkatkan fasilitas internet itu lebih baik, itu pelayanan publiknya akan lebih baik. Bukan hanya untuk mereformasi birokrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berjalan secara nasional, tetapi secara umum kami akan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dari sektor komunikasi dan informasi. Kemudian juga dengan situasi yang ada di pemerintahan, ketika hal itu terjadi maka itu seperti kita tarik satu benang merah. Ketika sarana fasilitas Telkomsel atau internet itu kami benahi, entah dalam bentuk tower atau dalam bentuk parabola, tetapi kami punya tujuan akan menghadap menteri, karena kebetulan menteri orang Nasdem, Pak Joni Plate. Jadi kami sudah punya komitmen untuk pasang parabola. Ketika kami bikin RT dan RW sebagaimana dari awal saya sampaikan, maka setiap RT dan RW itu taruh parabola, sehingga setiap pelayanan dapat diakses dengan baik. Pemerintah juga punya akses itu, sehingga setiap laporan budgeting dan good government atau setiap monitoring yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan akan terlaksana secara natural ketika sistemnya dibenahi. Jadi semuanya ada pada sistem. Sedangkan sumber daya manusia kami akan benahi sehingga orang yang tepat ada di tempat yang tepat. Artinya the right man in the right place. Artinya bahwa orang yang tepat untuk mengelola sumber daya itu akan membuat pelayanan akan jadi maksimal. Sehingga secara vertikal pelayanan akan lebih baik, tapi juga secara horizontal kepada masyarakat akan lebih baik. Sehingga pelayanan pemerintah akan baik dan kita punya daya saing dengan kabupaten yang lain, pelaporan lebih cepat, evaluasi lebih cepat, dan juga kita bisa jemput bola dengan cepat untuk perkembangan APBN, APBD, sehingga Yahukimo tidak ketinggalan tetapi akan maju bersaing. Sehingga untuk meningkatkan sarana telekomunikasi ini menjadi prioritas dan itu akan menjadi 100 hari kerja. Dan kami akan buktikan itu setelah 100 hari kerja terpilih. Demikian. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor 1. Berikutnya masih pertanyaan yang sama. Saya mempersilakan kepada
pasangan nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk pelayanan reformasi birokrasi ini, secara sesungguhnya Kabupaten Yahukimo itu kami sudah menggunakan dengan seluruh pejabat eselon 2, itu kita sudah menggunakan dengan sistem planning dan budgeting yang dipusatkan di Bapeda. Kenapa kita pusatkan di Bapeda? Memang program sekarang itu tidak boleh seperti manual. Semua program paspornya ada di Bapeda. Baik program yang akan mendatang baik di infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Karena itu selama ini itu memang betul-betul kami pusatkan di Badan Perencanaan Daerah. Setelah kita pengisian, lalu kita juga di musrembang, terutama itu musrembang kampung, distrik, kabupaten, provinsi, Pegunungan Tengah, lalu musrembang nasional. Sehingga sumber anggaran kita itu tidak bisa sembarang. Sekarang itu kita tidak bisa menggunakan secara sembarang lagi. Nah, karena itu di sini kami membutuhkan orang-orang yang IT. Orang-orang yang IT juga, tapi kami perlu orang-orang IT jangan sampai dia pencuri uangnya. Semakin hari semakin pintar, semakin hari dia pencuri karena APBD kita sedikit. Karena itu orang-orang yang perlu ada kesadaran, kemudian mampu membangun daerah, kerjasama koordinasi dengan pimpinannya, sehingga pelayanan publik ini bisa berjalan secara baik dan teratur. Kedua, sebenarnya daerah Yahukimo tidak perlu dipersoalkan. Artinya kita sudah bangun 6, tinggal 2021 ini kita mengaktifkan. 1 di Keke, itu 72 meter. Di kantor Bupati ada 72 meter. Di Holwon ada 72 meter. Di Hogio 62 meter. Di Silimo 62 meter. Tinggal sekarang proses bagaimana kita bisa mengaktifkan sehingga warga masyarakat Yahukimo pelayanan publik ini bisa dimanfaatkan. Di ibu kota sendiri ada penyangga 32 meter, ada 4 yang kita sudah bangun. Nah, cuma karena memang ini dibangun oleh uang negara, kita tidak bisa mengaktifkan secara cepat apa yang kita pikirkan. Tetapi kita sudah mengajukan surat ke pemerintah, Infocom, untuk bagaimana bisa akses ini, sehingga akses internet ini, karena memang dari Yahukimo, dari Asmat ke Yahukimo, dari Yahukimo kita kirim ke Duga, dari Yahukimo ke Jayawijaya, terus dari Yahukimo ke Pegunungan Bintang. Atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan.